Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Damanhuri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 10 mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, kita memahami terlebih dahulu mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam konteks tersebut, setidaknya ada 4 kewajiban guru menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. 2. Guru harus berpihak kepada murid. 3. Guru harus memahami karakter murid. Dan 4. Guru memahami tujuan pendidikan. Kemudian ada beberapa kemampuan yang harus dikembangkan pada diri seorang murid, sehingga pendidikan mampu mengembangkan kemampuan murid secara holistik, baik kekuatan cipta, rasa, dan karsa atau trisakti. Kemudian murid tidak hanya pandai secara akademik, namun budi pekertinya juga baik. Itu adalah suatu pencapaian perkembangan murid yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara. Peran guru sebagai pendidik sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru adalah pendidik yang harus menjadi contoh atau panutan bagi muridnya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. 3. Tutwuri handayani. Pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup anak-anak didiknya. Jadi 3 hal ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah peran guru sebagai pendidik untuk mengantarkan murid menjadi selamat dan bahagia. Kemudian apa itu pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ada 3 hal pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah memerdekakan murid. Anak harus belajar dengan bebas, tanpa adanya suatu tekanan, tanpa rasa takut, disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengembangkan minat dan bakat. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Karena masing-masing anak itu adalah memiliki minat dan bakat yang berbeda. 3. Sesuai kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa contoh penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di SMP Negeri 1 Tempel. Yang pertama adalah program ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Di sekolah kami terdapat banyak ekstra untuk mengembangkan minat dan bakat murid, baik itu pramuka, ekstra mading, hadroh, tari, karate, taekwondo, dan lain sebagainya.
Dua, pembelajaran menggunakan media berbasis TIK. Anak-anak zaman sekarang ini, saat ini, mereka sangat dekat dengan yang namanya TIK, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Sehingga kita harus mengarahkan, menuntun agar anak itu dapat menggunakan media berbasis TIK secara tepat untuk pembelajaran, untuk hal yang positif dan lain sebagainya. Kemudian pembiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Hal ini dilakukan antara lain yang pertama, ketika di pagi hari kita menyambut anak dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian ketika berpapasan di sekolah, kita juga menerapkan 5S ini agar lingkungan di sekolah memunculkan aura yang positif, anak bahagia, guru bahagia, sehingga dalam pembelajaran mereka dapat bahagia dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya di sini adalah diferensiasi produk. Bagaimana ketika di awal itu kita mengadakan asesmen diagnostik untuk mengetahui apa minat siswa. Setelah itu, kita kelompokkan siswa berdasarkan dengan minat yang mereka pilih. Kemudian mereka mulai bekerja dalam kelompok dan menghasilkan produk sesuai dengan minat mereka. Contohnya di sini adalah yang pertama PowerPoint di aplikasi Canva, yang kedua adalah video, kemudian yang ketiga adalah infografis. Terdapat berbagai tantangan dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah minat dan motivasi murid dalam mengikuti program sekolah masih rendah. Kemudian yang kedua, belum semua guru memahami pemikiran KHD, khususnya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya adalah yang pertama, inovasi pembelajaran dengan penerapan model, metode, dan media yang inovatif dan berbasis TIK. Kemudian yang kedua, penerapan model pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi proses, produk, dan konten. Yang ketiga, pendidik mengikuti berbagai seminar maupun pelatihan untuk lebih memahami konsep pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.